فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, kita masuk di muka surat 17. Tayyib. Al-faidatu tsaniyah tadhkirul abdi bidzunubi. Faedah kedua dari ujian dan cabaran adalah untuk mengingatkan hamba tentang dosa-dosanya. Qalat fa idza tadzakkara al-'abdu dzunubahu taba wa raja'a minha ila Allah azza wa jalla. Apabila si hamba Allah mengingat dosa-dosanya, maka dia akan bertaubat, yaitu apa? Ditolak, didorong, diberi semangat untuk bertaubat dan rujuk dari dosa-dosanya itu kembali kepada Allah azza wa jalla. Adapun kalau tidak pernah ada cabaran, dia akan cenderung tinggi hati, sombong, dan seterusnya. Lupa diri dan lupa dosa-dosa. Fakam aiqadhatis syada'idu wal mihan min ghafilin faraja'u ila muhasabati anfusihim. Maka alangkah seringnya kesulitan-kesulitan itu dan kekerasan hidup membangunkan. Demikian pula cabaran-cabaran ujian itu membangunkan orang-orang yang lalai. Lalu mereka kembali untuk memeriksa diri mereka sendiri. Termasuk yang sekarang paling populer, masalah apa? Penyakit-penyakit yang tengah melanda ini, wabah. Baik, selama kita tidak bertaubat, selama kita tidak memeriksa dosa-dosa diri sendiri, maka jangan harap kita akan selamat dari penyakit-penyakit ini. Dalam artian apa? Jangan harap penyakit ini akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali kalau Allah menghendaki dalam keadaan sudah rugi habis-habisan seluruh dunia. Harus segera bertaubat, harus banyak memperbaiki diri sendiri, bukan sombong malah sambil menepuk diri dengan vaksin atau dengan obat ini, obat itu, sementara diri sendiri tidak ingat akan dosa-dosa. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Wa tadzakkaru qaulallahi azza wa jal, dan ingatlah oleh kalian firman Allah azza wa jal, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian yang berupa musibah, maka itu disebabkan oleh perbuatan diri kalian sendiri. Kasabat aidikum, kata Syekhul Islam, maksudnya adalah kasabtum, diperbuat oleh diri kalian sendiri. Bukan betul-betul tangan. Tapi kenapa diungkapkan dengan tangan? Karena rata-rata perbuatan itu memang dari hasil tangan manusia. Tetap memang apa? Tangan kita banyak berulah, wallahul musta'an. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Jadi penyakit-penyakit yang ada dan musibah yang lain ini belum seberapa dibandingkan dengan banyaknya dosa penduduk dunia ini. Allahul musta'an. Demikian pula yang menimpa masing-masing individu. Wa qaulahu ta'ala, dan juga ingat firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Maknanya adalah apa? Bima kasabu, disebabkan oleh perbuatan umat manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar Allah merasakan kepada mereka, yaitu menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Jadi musibah yang ada yang sebesar ini itu belum seberapa dibanding dengan kesalahan kita. Belum seluruh kesalahan kita dihukum di dunia ini.
Apa tujuan musibah itu ditimpakan? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada ketaatan. Fakana dzalika sababan fi inabatihim ilallah, maka musibah-musibah itu menjadi sebab agar mereka kembali kepada Allah. Inabah yaitu apa? Taubat disertai dengan ibadah dan bersegera serta rasa cinta dan pengagungan, itu inabah. Wa taubatihim, taubat sendiri ma'ruf. Min dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Fakanat hadhihi faidatan azimah, maka musibah-musibah ini memiliki faidah yang besar bagi orang-orang yang ahli iman dan mendapatkan taufik. Wa min dzalik, dan diantaranya juga adalah qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, mukhbiran an Adam alaihi salam, yang menghabarkan cerita tentang Adam alaihi salam wa zaujihi, dan istrinya, indama asabahumal karb, setelah mereka, yaitu ketika mereka berdua mendapatkan kesulitan yang besar, ba'da aklihima minasyajaratil lati nahahumallahu anha, setelah mereka berdua memakan buah dari pokok yang Allah melarang mereka berdua dari memakan pokok tadi, buah dari pokok itu. Wa tadzakurihima dzambahuma, ketika mereka berdua mengingat dosa mereka berdua. Qala rabbana zalamna anfusana, mereka berdua berdoa, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, apabila engkau tidak mengampuni kami dan atas dosa-dosa kami dan juga tidak mengasihani kami, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan di dalamnya ada tadabbur, ada pendalaman tafsir yang sangat bagus. Kalau sekedar melanggar makan satu kali saja, tidak disebutkan mereka berulang-ulang. Begitu mereka makan, langsung mereka terkena hukuman itu. Sekedar itu saja menyebabkan mereka keluar dari surga. Maka bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang terang-terangan itu adalah keharaman-keharaman yang besar, apalagi diulang-ulang. Boleh jadi bukan sekedar dilarang masuk surga, bahkan masuk ke dalam neraka. Baik. Yang ini saja case yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya ini nampak sederhana saja, tapi ternyata hukumannya pun seberat itu. Bagaimana dengan yang betul-betul mendolimi orang lain? Ini mereka tidak sampai mendolimi orang lain, cuma mendolimi diri sendiri. Gimana yang sampai merugikan orang lain, membuat orang lain berdarah atau bahkan mati dan seterusnya? Tentunya hukumannya jauh lebih mengerikan. Bukan sekedar keluar dari surga, bahkan masuk neraka dengan siksaan yang na'udzubillah. Baik. Tetapi orang yang mendapatkan taufik, maka dia segera sadar kesalahan tadi dan bertaubat. Adapun yang tidak mendapatkan taufik, seperti iblis, sudah berdosa dan juga sama-sama diusir dari kerajaan langit, yaitu sama-sama dikeluarkan dari kerajaan langit, bukan bertaubat, malah semakin membangkang kepada Allah Ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa ketika berdosa itu lalu dia sadar dan bertaubat, maka dia mengikuti warisan tradisi dari ayahnya, yaitu Adam alaihi salam. Tapi barang siapa berbuat dosa lalu semakin berbuat jahat, semakin durhaka, maka dia mewarisi tradisi dari musuh ayah dia, yaitu siapa? Yaitu iblis. Tidak ikut ayah dia yaitu Adam, tapi malah ikut musuh ayah dia yaitu iblis. Na'udzubillah. Dan dari sisi yang lain ada tadabbur dari penjelasan para ulama. Kalau satu sujud saja tidak dilakukan, itu menyebabkan orang terusir dari kerajaan langit. Bagaimana yang dia memang sengaja tidak sholat? Satu sholat boleh jadi ada beberapa sujud, mungkin 4 sujud atau lebih.
Ini satu sujud saja hukumannya sangat mengerikan. Bagaimana kalau meninggalkan 4 sujud? Yaitu apa? Dalam sholat subuh. Gimana sengaja meninggalkan sholat 5 waktu dan seterusnya. Maka hukumannya tentunya jauh lebih mengerikan. Na'udzubillah, ancamannya berat. Baik. Nah, ini Nabi Adam dan juga istrinya setelah mendapatkan musibah itu langsung sedar dan memohon pengampunan. Wa qala subhanahu wa ta'ala an Musa alaihi salam wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Sekarang berpindah kepada cerita di zaman Nabi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cerita Nabi Musa alaihi salam, dan dia masuk ke Madinah tapi bukan Madinah Munawwarah atau yang di Madinah Yasrib, tapi yaitu kota yang di Mesir sana. Ketika penduduknya itu sedang lalai, kata sebagian mufassirin, yaitu sedang tidur siang. Wallahu a'lam. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Lalu beliau mendapati ada 2 orang lelaki yang sedang gaduh, sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Yang ini dari golongannya, yaitu Bani Israel. Sementara yang itu dari musuhnya, yaitu orang Egypt, yang mereka adalah penjajah dan suka menindas. Fastaghasahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwih. Lalu orang yang dari golongan Musa, yaitu Bani Israel, minta bantuan kepadanya untuk melawan, untuk menghadapi orang yang menjadi musuhnya, yaitu orang Egypt. Fawakazahu Musa. Lalu Musa memukul orang itu. Sebagian ulama mengatakan yaitu memukul di dada. Wakaza, wallahu a'lam. Faqadha alaih. Kemudian Musa menyebabkan dia mati. Ini pukulan yang hebat sekali, tanpa beliau sengaja. Qala hadza min amali syaitan. Maka Nabi Musa mengatakan, walaupun beliau di waktu itu belum diangkat jadi rasul. Masalah diangkat jadi nabi mungkin. Karena sebelum ini ketika usia 40 tahun beliau memang sudah diberi hukma wa ilma, yaitu jadi nabi. Tapi untuk jadi rasul itu boleh jadi nanti ketika beliau naik ke Gunung Sinai. Allah kasih wahyu, Allah beri wahyu untuk berdakwah menghadapi Fir'aun dan seterusnya. Itu jadi rasul. Wallahu a'lam. Maka Nabi Musa mengatakan ini adalah dari amalan setan. Karena Nabi Musa sekedar ingin melerai dan memukul sikit, tidak niat membunuh, tahu-tahu mati. Maka Nabi Musa mengatakan ini amalan setan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya setan memang musuh yang menyesatkan serta sangat jelas. Bukan zatnya yang jelas, tapi kejahatannya itu jelas. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa kemudian mohon pengampunan. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya mendolimi diri saya sendiri. Walaupun jelas itu membunuh orang, tapi ini juga mendolimi diri sendiri, menyebabkan kerugian yang banyak. Boleh jadi terpaksa beliau harus melarikan diri nantinya. Faghfirli, maka ampunilah untuk saya dosa saya ini. Faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya. Baik. Ini menunjukkan Allah memang maha baik, maha pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah memang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih azza wajal. Di dalam wahyu yang Nabi ceritakan dari Rabbnya azza wajal, hadis qudsi itu. Qal adnaba abdun dzamba. Ada seorang hamba Allah yang berbuat dosa. Faqal Allahumma ghfirli dzambi. Dia berdoa, ya Allah ampunilah untuk saya dosa saya ini. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfirudz dzamb. Hambaku berbuat satu dosa,
Lalu dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzamb, dan menghukum dengan sebab dosa. Summa ada fa'adnab, lalu dia mengulang lagi seraya yaitu apa? Berbuat dosa. Faqal ay rabbi ighfirli dzambi, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah untuk saya dosa saya. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, abdi adnaba dzamba, hambaku membuat satu dosa, melakukan satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb, lalu dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dengan sebab dosa. Summa ada fa'adnab, lalu dia mengulang lagi seraya berbuat dosa. Faqal ay rabbi ighfirli dzambi, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah untuk saya dosa saya. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, adnaba abdi dzamban, hambaku berbuat satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb, lalu dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dengan sebab dosa. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, berbuatlah sesukamu, sekehendakmu, karena aku telah mengampuni untukmu. Qala Abdul A'la, salah seorang rawinya itu, la adri aqala fis salisah awir rabi'ah, saya tidak tahu Allah mengucapkan itu pada kali yang ketiga atau kali keempat, i'mal ma syi'ta, berbuatlah apa yang engkau kehendaki. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan tentang rahmat Allah yang sangat luas untuk orang yang mau bertaubat, maka dia pun diampuni dosanya, tetapi dengan syarat dia memenuhi, dengan syarat apa? Seluruh syarat-syarat taubat itu dipenuhi, yaitu dia memang menyesal, bukan main-main, dan juga dia berhenti, begitu tahu dosa dia berhenti. Kemudian apa? Dia bertekad untuk tidak mengulang lagi. Nah, kalau syarat ini dipenuhi, maka Allah akan mengampuni dosa dia walaupun 100 kali. Yang penting apa? Betul-betul syarat taubatnya dipenuhi. Kemudian Qurtubi mengatakan, adapun kalau dia berbuat dosa dan dia tidak menyesal, dan dia sambil berdosa dia mengatakan astaghfirullah, tapi dia tidak menyesal dan dia melanjutkan dosanya, maka taubatnya ini perlu taubat. Yaitu apa? Taubatnya taubat yang main-main. Maka yang seperti ini tidak dijamin diampuni dosanya. Kemudian kalimat i'mal ma syi'ta, maksudnya bukan berbuat dosa sesuka hati, tapi apa? Namanya manusia, dia sering ditipu oleh setan, digelincirkan. Cuma kalau dia sudah tahu itu, hendaknya dia segera bertaubat. Setiap kali jatuh segera bertobat, bukan bermain-main dan berbuat maksiat. Segera bertobat. Kalau nanti jatuh lagi, lakukan itu lagi, bertobat sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka Allah mengampuni dosa walaupun itu terjadi 100 kali dalam sehari. Karena memang manusia memang senang ditipu oleh setan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.